Shalom saudara-saudari di studio. Sebelum kita belajar firman Tuhan kitab Roma, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menggali lebih dalam kitab Roma. Kami minta bantuan dari Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti semua makna di dalam kitab Roma. Maka kami bisa bertumbuh dalam iman. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ah, Hari ini kita akan melihat tiga bagian. Yang pertama, kita akan belajar tentang garis besar kitab Roma. Dan yang setelah itu, bagian yang pertama, kita akan menggali sedikit pendahuluan. Dan setelah itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa berdiskusi dengan pertanyaan tersebut. Kita sudah belajar garis besar kitab Roma minggu lalu. Ada yang 4 bagian besar. Yang pertama, dari pasal 1 sampai pasal 8, Rasul Paulus membicarakan tentang inti-inti keselamatan dan makna kabar baik. Dan bagian kedua, pada waktu itu di dalam gereja Roma ada banyak orang Yunani dan juga orang Yahudi. Dan orang berpikir, oh kalau orang Yunani menjadi orang percaya, kalau begitu bagaimana bangsa Israel? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana masa depan bangsa Israel dari pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Dan setelah itu, Rasul Paulus seharusnya mengajar tentang sebagai orang percaya di dalam gereja, bagaimana mereka bisa berhidup. Oleh sebab itu, tadi pasal 12 sampai pasal 15, dia menjelaskan tentang hak istimewa, tanggung jawab sebagai anak Allah. Setelah itu, dia sebelum menutup kitab Roma, dia menjelaskan tentang rencana dia dan dia sangat ingin pergi ke Roma, jadi pamit kepada jemaat gereja. Di dalam bagian yang pertama, kita bisa menggali lebih dalam. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15. Ini sepertinya pendahuluan dan salam kepada jemaat gereja Roma. Hari ini kita akan belajar lebih dalam. Dan yang kedua, minggu lalu kita sudah belajar ada 3 kunci kitab Roma. Itu pasal 1 ayat 16 sampai 18. Dan setelah itu, mengapa semua manusia mereka perlu diselamatkan dari hukum yang kekal. Tetapi bagian ini ada yang tiba-tiba Rasul Paulus menambah pikirannya. Jadi pasal 2 ayat 11 sampai 16, dia tiba-tiba menjelaskan tentang jalan keselamatan. Ada yang perintis yang kedua, pasal 3 ayat 23 sampai ayat 31, dia menjelaskan, membicarakan tentang bagaimana Allah menyediakan jalan keselamatan. Jadi kalian bisa lihat, semua manusia perlu keselamatan dari hukum yang kekal. Tuhan menjelaskan tentang jalan keselamatan dan bagaimana dia menyediakan. Setelah itu, apa itu jalan keselamatan yang benar? Mengapa yang ini perlu pada waktu itu kepada mereka? Karena bangsa Yunani, mereka percaya banyak agama roh atau dewa-dewa pada waktu itu. Oleh sebab itu, pemikiran mereka, mungkin apa itu dewa pun mereka percaya tidak apa-apa. Karena walaupun mereka percaya dewa, tetapi jalannya hanya satu. Tetapi firman Tuhan bilang bukan.
Kita mempunyai hanya jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dia seharusnya membawa Yesus Kristus sebagai adalah jawaban itu atas dosa Adam. Dan pasal 6 ayat 1 sampai 8, 39 itu akibat dari keselamatan. Atau kita bisa bilang buah-buahan dari keselamatan. Dan Rasul Paulus dia seharusnya menjelaskan bahwa semua orang diselamatkan oleh iman anugerah Tuhan. Kalau begitu, bagaimana itu arti itu hukum Taurat di dalam kehidupan orang Kristen? Itu tertulis pasal 7 ayat 7 dan 25. Ini yang bagian pertama. Dan setelah itu Rasul Paulus menjelaskan tentang rancangan bagi bangsa Israel. Pasal 9 itu yang masa lalu. Bangsa Israel dipilih oleh Allah. Tetapi bangsa Israel mereka sengaja tidak menaati firman Tuhan. Oleh sebab itu, pasal 10 Israel diremehkan oleh Tuhan itu sekarang, masa ini. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel. Dia pasti akan dipulihkan oleh Tuhan di masa depan. Jadi ini pasal 11. Setelah itu Rasul Paulus dia mau menjelaskan atau memberitahukan kepada orang-orang yang percaya berada di gereja Roma bagaimana mereka bisa berhidup atau ah, melayani di gereja. Pasal 11 seperti hak istimewa atau tanggung jawab sebagai anak Allah. Dan pasal 13 bagaimana sebagai gereja kita orang-orang percaya bisa berhidup bersama-sama dengan di masyarakat. Apa itu tanggung jawab kita? Apa itu sikapnya atau sifat sebagai anak Tuhan? Pasal 14 dan 13 ini menceritakan tentang bagaimana di dalam persekutuan antara saudara-saudari seiman. Ya. Memang luar biasa karena kalau kita membaca pasal 12, 13 sampai 15, ini semua yang pelajaran-pelajaran, masukan atau dorongan Rasul Paulus cukup jelas. Yang terakhir nomor 4, rencana Rasul Paulus dan pamit kepada jemaat gereja. Dia menceritakan tentang rencana dan keinginan dan dia sangat berterima kasih kepada seseorang yang sering melayani bersama-sama Tuhan. Ini yang garis besar dan quiz. Kalian sudah belajar 2 kali garis besar kitab Roma. Jadi kita akan melihat bagaimana kitab Roma itu garis besar. Ya, tidak apa-apa. Kalian bisa menulis apa yang kalian masih mengingat. Mungkin Pak Upi sudah sediakan kertas yang kosong. Minta tolong membagi kepada teman-teman. Jadi kalian bagaimana kalian bisa menulis seperti ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan isi judulnya semua, karena, dan perintis, ya. Oh, jadi kalian bisa melihat. eh ini tidak dipaksa, tapi saya akan menyediakan hadiah minggu depan. Kalau kalian bisa menulis semua garis besar kitab Roma, saya akan menyediakan hadiah minggu depan. Jadi melihat saat kalian menulis, jangan lupa menulis setelah kalian hafal. Kalian bisa mengerti, oh, bagian pertama sekarang Rasul Paulus membicarakan tentang hal ini. Ya,
Sepertinya A. Nomor satu A. Oh, dia mungkin ya pendahuluan. Yuk, B. Oh, ini tiga ayat kunci. C. Oh, ya, kebutuhan keselamatan. Sepertinya begitu. Satu demi satu. Dan nomor dua, bicara tentang apa? Bangsa Israel. Tiga hal. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nomor tiga, A. Yang pertama, di mana? Di gereja. Yang kedua, di masyarakat. Tiga, persekutuan. Saya sudah memberi banyak jawaban. Jadi kalian berhenti, ini sekitar 5 menit. Kalian bisa selesai dan nanti saya minta Pak Upi bisa foto dan kirim kepada saya. Jangan malu, usahakanlah. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Sebelum kita menggali lebih dalam, saya minta kalian bisa membaca Kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15. Dan Pak Upi bisa berhenti video ini. Kalau kita eh, menggali lebih dalam Kitab Roma pasal 1 ayat sampai 15, kita bisa membagi 3 bagian. Yang pertama, dua bagian. Yang pertama, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama, dia sepertinya ucapan salam. Dia seperti memberi ucapan salam kepada jemaat di Roma. Dan setelah itu, kita bisa bilang itu doa Paulus bagi jemaat Roma. Dan bukan hanya jemaat Roma, semua orang yang membaca kitab Roma. Jadi kalian bisa melihat 2 bagian. Satu apa? Ucapan salam. Yang kedua, doa Paulus. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam eh, bagian dari ucapan salam kitab Roma ayat 1 sampai ayat 7. Saya minta kalian berhenti ini dan membaca ayat sekali lagi. Karena di dalam pelajaran ini kita terus akan membaca firman Tuhan. Oke, sudah? Ya. Ayat 1 sampai ayat 7, Rasul Paulus dia menceritakan tentang Paulus dirinya sendiri. Ya. Dan setelah itu dia menjelaskan tentang apa artinya Injil, kabar baik. Memang ini luar biasa. Ya. Karena kita sudah mendengar kabar baik dari kecil dan gereja-gereja yang lain, tetapi kadang-kadang kita seharusnya lebih berfokus apa yang firman Tuhan, Alkitab berkata tentang Injil. Itu dari ayat 2 sampai ayat 4. Dan setelah itu dia menceritakan tentang apa artinya itu misi yang semua orang-orang yang percaya punya dan juga Rasul Paulus, dia berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Itu ayat 5 sampai ayat 7. Ini bukan hanya bagi Rasul Paulus. Sekarang Rasul Paulus menulis surat kepada semua orang percaya, ya, sampai masa ini kepada kalian. Jadi kita bisa memeriksa dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya. Bagian pertama, eh, dia menceritakan tentang dirinya sendiri pasal 1 ayat 1. Itu Roma pasal 1. Nah, 1 berbunyi begini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Memang ini luar biasa karena hanya 1 ayat dia menceritakan 3 hal yang penting tentang dirinya sendiri. Siapa diri, apa yang dia dipanggil, untuk apa, dan apa yang misi dia. Yang pertama, dia
menyebut dirinya sendiri apa? Hamba Kristus Yesus. Seperti jati diri dia sebagai hamba Kristus Yesus. Yang kedua itu apa? Kedua itu dia jelas ya mengerti tentang panggilan dia yang dia dipanggil menjadi rasul. Apa yang ketiga? Ketiga, ketetapan. Dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi, dia sangat jelas mengerti bahwa siapa diri berhubung dengan Yesus Kristus. Dan yang kedua, mengapa Tuhan memanggil dia. Dan yang ketiga, apa yang dia perlu melakukan, misi di dalam kehidupan dia. Hanya satu ayat dia menjelaskan dirinya. Jadi kita akan melihat jati diri sebagai hamba Kristus Yesus. Sebelum kita melihat lebih dalam itu kosakata hamba, kadang-kadang kita bingung dengan kosakata budak. Ya. Tuhan tidak memanggil, tidak menyebut kita sebagai budak. Dulu, sebelum kita diselamatkan dari hukum yang kekal, sebelum pindah dari maut ke hidup, kita sebagai berbudak dengan dosa. Tetapi sekarang sudah bebas dari hukum yang kekal. Jadi kita tidak disebut sebagai budak, tetapi kita sekarang menjadi hamba Tuhan. Ini dua kosakata artinya sangat berbeda. Apa artinya budak? Orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain dan kehilangan kebebasan pribadi, menekankan penawanan dan kontrol. Tidak ada kebebasan pribadi karena dia dimiliki oleh orang yang lain. Dulu kita dimiliki oleh musuh iblis sebagai budak, berbudak di bawah dosa. Tetapi sekarang tidak. Rasul Paulus saat dia menjelaskan, menyebut dirinya sendiri sebagai hamba, dia menggunakan itu bahasa Yunani doulos, artinya seseorang yang melayani dengan kesetiaan dan ketaatan. Sering menekankan komitmen rohani dan tugas. Jadi, dia lebih fokus kesetiaan dan ketaatan dan komitmen itu kepada Tuhan. Jadi, setiap dia melakukan sesuatu, dia tidak menjalani sendiri, tetapi dia selalu mengikuti Yesus Kristus. Dan dia setia melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dia menyebut diri hamba Kristus Yesus. Ini bukan hanya Roma pasal 1 ayat 1, tapi Titus pasal 1 ayat 1, dia menyebut dirinya sebagai hamba. Jadi Paulus memakai doulos untuk menggambarkan totalitas kepemilikan Kristus. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari seiman. Apakah kalian sudah menjadi hamba Kristus Yesus? Atau kalian tidak mau menjadi hamba Kristus Yesus? Banyak orang, mereka waktu mereka berpikir tentang hamba, mereka berpikir budak. Tetapi itu salah. Ya. Kita masih mempunyai keinginan dirinya sendiri, tetapi kita sepertinya menyerahkan segala kehendak kita kepada Tuhan. Ya, sebagai Dia Tuhan kita. Jadi menjadi doulos Kristus berarti sepenuhnya tergantung dan setia pada Dia. Itu artinya hamba.
Dan yang kedua, panggilan. Mengapa Tuhan memanggil kita? 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Saat Tuhan menyelamatkan kita dari hukum yang kekal melewati darah domba Allah Yesus Kristus, Tuhan bukan hanya membiarkan kita, oke, kamu sudah bebas hidup. Tidak, dia sudah ada rencana bagi kita. Muhammad, lihat, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itu memang luar biasa. Tuhan sudah ada rencana bagi kita saat Dia memanggil kita. Saat Yesus Kristus memanggil saudara-saudari, apakah saudara-saudari sudah siap? Ya? Atau kalian bilang, oh, mohon maaf Tuhan, saya ada sesuatu yang selesai dulu. Setelah selesai, setelah beres semua masalah ini, nanti saya akan ikut. Apakah kalian mau bilang seperti itu? Tidak. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ini ayat terkenal, tetapi kita akan melihat ada dua kata terpilih dan memanggil. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Wow, Tuhan mau menggunakan kehidupan kita sebagai alat memberitahukan semua yang pekerjaan istimewa, luar biasa yang dari Dia kepada orang-orang yang lain. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Rasul Paulus, dia sangat jelas mengerti panggilan dia. Oleh sebab itu, setiap momen dia serahkan segala sesuatu, kekuatan dia, kepunyaan dia, waktunya dia kepada Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan Rasul Paulus untuk menunjukkan kemuliaan dan seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 9, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia kepada semua bangsa. Dan ketetapan. Apakah kalian masih ingat Kisah Para Rasul pasal 9 saat Tuhan memanggil Paulus, pada waktu itu Saulus di dalam perjalanan ke Damaskus ada sesuatu yang terjadi dan dia menjadi buta, tidak bisa melihat. Dia hanya mendengar suara. Dan pada waktu itu dia bertanya kepada suara, "Siapakah engkau, Tuhan?" Memang dia kaget. Karena dia berpikir apa yang dia pegang pengetahuan. Dia berpikir itu kebenaran. Tetapi dia percaya yang salah. Dan dia memang bingung, terguncang. Jadi dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Yesus Kristus menjawab apa? "Akulah yang Yesus Kristus yang kamu menganiayai. Dan setelah itu, apa yang engkau kehendaki untuk aku melakukan, inilah yang sikap sebagai hamba Kristus Yesus kita seharusnya punya sehari-hari. Apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan." Dan setelah itu, Tuhan tidak menjawab secara langsung kepada Paulus, tetapi Tuhan menjelaskan, ya,
rencana bagi Rasul Paulus kepada Anania. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah Allah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Apakah kalian tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus? Itu luar biasa. Semua yang tertulis di dalam ayat ini sudah terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia memberi ke kota-kota di daerah-daerah yang lain, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Dia bertemu banyak raja-raja dan membicarakan tentang Yesus Kristus. Dan juga orang Yahudi pun mendengar Injil dari Rasul Paulus. Saat Tuhan memanggil kita masing-masing, Tuhan pasti mempunyai rencana kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita seharusnya siap mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan. Jadi ini yang pelajaran pada malam ini. Ini pertanyaan kalian bisa menggunakan di dalam grup diskusi. Yang pertama, mengapa Allah menulis kitab Roma melalui Rasul Paulus? Kalian sudah belajar garis besar. Saat kalian melihat garis besar, kalian bisa mengerti, memahami makna. Oh, inilah yang tujuan kitab Roma. Dan yang kedua, apa yang baru kamu pelajari melalui garis besar kitab Roma? Di dalam garis besar, kalian pasti bisa mengambil ada yang sesuatu. Oh, saya belum tahu. Karena Rasul Paulus sudah menjelaskan tentang bagaimana kita bisa berhidup bersama-sama dengan saudara-saudari yang lain. Sudah ada. Dan nomor 3, cobalah menuliskan tentang dirimu dengan mengganti pengakuan Rasul Paulus. Seperti ini. Pak Andrew King, ya, saudara Pak Andrew, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi misionaris dan dipisahkan untuk mengajar firman Allah. Jadi kalian seharusnya menulis sepertinya Pak Upi sepertinya hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi apa? Ya, ini sepertinya panggilan dan apa yang ditetapkan oleh Tuhan yang terakhir. Dan nomor 4, ada hal di mana kamu belum sepenuhnya taat kepada firman Tuhan, silakan bagikan. Apa yang kalian sekarang bergumul? Tuhan sudah bilang kepada kalian melalui firman Tuhan. Kalian seharusnya menaati, tetapi kalian masih menawarkan hal itu dengan Tuhan. Tuhan tidak mau. Apa yang kalian masih bergumul? Silakan membagi. Terima kasih. Inilah pelajaran pada malam ini. Mungkin setelah grup diskusi, minta tolong mereka sharing. Jadi sharing itu bukan grup diskusi. Kadang-kadang saya melihat hanya sharing, merekam sharing. Tapi sebelum kalian merekam sharing, kalian seharusnya mengambil sebagian waktu untuk berdiskusi. Setelah itu, kalian bisa membagi apa yang kalian belajar dalam sharing. Terima kasih. Inilah ya firman Tuhan.